Hai guys, balik lagi di Kucing Ponco Playground. Video kali ini gue mau bahas soal apakah kucing itu bisa ngerasa kesepian. Dan video kali ini untuk kamu yang baru pertama kali mau pelihara kucing dan kamu tuh ngerasa bingung, cukup nggak ya kalau beli kucing itu cuma 1 ekor? Dan kalau kamu mau beli 2 ekor, kamu nggak ada budgetnya. Nah, terus apa yang harus kamu lakuin? Oke, jadi yang perlu kamu ketahuin, kalau misalkan kamu hanya memutuskan untuk punya 1 kucing, dia tuh nggak akan ngerasa kesepian. Tapi emang harus ada beberapa hal yang kamu lakuin biar walaupun dia sendiri ya, dia tuh nggak ngerasa kesepian. Karena kecocokan antara 1 kucing dengan kucing yang lain itu juga penting. Belum tentu kamu punya 2 kucing, tapi ternyata yang satu itu dewasa, yang satu itu kitten. Dan yang dewasanya itu galak banget, dia lagi birahi, dan dia tuh suka ngejar-ngejar yang si kitten itu. Kalau misalkan dua-duanya sama-sama dilepas ya. Dan kadang itu yang ngebuat kucing tuh ngerasa stres, ngerasa kesepian. Karena sebenarnya kalau misalkan gue bahas di video ini soal kucing itu kesepian, sebenarnya bukan masalah kesepian atau enggak, tapi dia tuh stres atau enggak. Karena kucing itu adalah hewan yang penyendiri, kucing itu adalah hewan yang independen, kucing itu adalah hewan yang egois, kucing itu adalah hewan yang susah banget untuk dilatih. Jadi dia benar-benar ketergantungan sama dirinya sendiri, dan lingkungan yang ada di sekitar kucing kamu itu harus benar-benar nyaman dan ngebuat dia tuh selalu senang. Terus apa aja yang ngebuat kucing kamu tuh ngerasa kesepian atau ngerasa stres walaupun si kucing itu punya teman kucing yang lainnya di rumah kamu? Jadi yang ngebuat kucing stres itu yang pertama, kalau misalkan dia tuh nggak diajak main atau nggak punya mainan. Dalam 1 kali 24 jam pastinya kamu punya waktu untuk gendong-gendong kucing kamu, untuk ngelus-ngelus kucing kamu, untuk ngajak dia main. Tapi yang perlu kamu ingat, ngajak kucing main sama ngelus-ngelus dia, sama ngegendong-gendong dia, itu merupakan suatu hal yang berbeda. Terus, apa yang ngebedain antara kamu gendong-gendong kucing sama kamu tuh ngajak dia main? Padahal mungkin kelihatannya sama aja, tapi itu sebenarnya beda. Bedanya itu, kalau kamu gendong-gendong kucing, kalau kamu ngelus-ngelus kucing, itu tujuannya adalah untuk membuat kucing kamu tuh jadi manja. Bahkan, kalau misalkan dalam suatu waktu kamu itu lama gitu nggak gendong-gendong dia, kamu tuh lama nggak ngelus-ngelus dia, itu bisa nyebabin dia tuh benar-benar kesepian, itu bisa nyebabin dia stres. Jadi kamu tuh harus punya pola waktu untuk main sama dia. Kayak misalkan kamu kerja dan kamu tuh pulang malam, dan setiap malam kamu tuh terbiasa untuk gendong-gendong dan ngelus-ngelus kucing kamu. Jadi dia akan ngerasa, oh nanti pas dia pulang itu dia benar-benar langsung ngedatengin kamu, itu bukan ngajak main, tapi dia minta digendong atau bahkan dia minta dilus-elus. Kalau kamu ngajak dia main, kucing itu akan fokus ke benda yang kamu mainin sama kucing kamu. Jadi, kamu tuh suka main sama kucing dengan tali-talian atau dengan bola-bolaan. Jadi itu nggak akan ngebuat kucing kamu pun manja. Jadi kalau mau ngebuat kucing itu jadi manja, itu bukan dengan cara ngajak dia main pakai barang-barang ya. Jadi, kamu harus gendong-gendong dia, kamu harus sering-sering ngelus dia baru manja. Tapi kalau kamu ngajak dia main pakai barang, dia malah makin aktif. Jadi kalau misalkan kamu punya kucing dan kamu tuh nggak mau kucing kamu itu jadi yang terlalu aktif. Karena kalau punya kucing yang terlalu aktif, mungkin kamu akan berpikiran dia akan ngerusak barang, dia akan naik-naik ke meja, yang 2 hal itu mungkin kamu nggak mau. Jadi kamu bisa jarang ngajak main dia, tapi kamu sediakan mainan untuk dia. Barang apa aja yang membuat kucing kamu itu nggak ngerasa kesepian atau nggak ngerasa stres. Nah, ini penting karena beberapa macam barang itu beda dengan pikiran kita sama apa yang dirasakan sama si kucing. Jadi barang yang pertama harus kamu punya itu sebenarnya scratching post. Jadi scratching post itu adalah alat untuk kucing tuh garuk-garuk. Tujuannya itu biar dia juga nggak garuk-garuk ke sofa. Tujuannya itu dia biar nggak ngerusak barang-barang yang ada di rumah kamu juga. Apapun yang bisa dia cakar kalau kamu beliin dia scratching post.
Karena kalau misalkan dia nggak ada tempat untuk mencakar-cakar kukunya, dia akan ngerasa stres. Balik lagi, gue harus ingetin sekali lagi kalau kucing itu nggak pernah ngerasa kesepian, tapi dia tuh ngerasanya tuh stres. Sekarang mungkin kamu juga tanya, Mas, gue ini punya kucing tapi gue tuh naruhnya tuh di kandang. Dan nggak mungkin kan gue taruh scratching post itu di kandang, karena kandangnya juga nggak terlalu besar, scratching postnya juga nggak akan muat di sana karena ada kotak pasir, tempat minum, tempat makan. Terus apa yang harus gue lakuin? Jadi di beberapa video sebelumnya gue sering bilang kalau kamu mau pelihara kucing itu kamu nggak bisa berpikiran kamu tuh cuman pengen punya kucing itu dia tuh di kandang aja. Kamu juga nggak bisa berpikiran gue tuh pengen punya kucing yang dilepas aja, karena itu dua-duanya merupakan hal yang salah. Kenapa salah? Karena kalau kamu memutuskan untuk pelihara kucing dan kamu pengennya taruh di dalam kandang, nah kalau dia di kandang aja, dia tuh bakal stres banget karena dia itu nggak bisa nyakar-nyakar kukunya ke scratching post atau ke barang-barang tertentu. Makanya itu mungkin kucing kamu akan merasa kesepian, dan efeknya kucing kamu itu akan kurus, nafsu makannya juga hilang. Dan kalau kamu mutusin untuk pengen punya kucing yang emang dilepas terus, jadi dia bisa scratching kapanpun dia mau, itu juga salah. Karena saat kamu bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, otomatis kamu kan akan nitipin kucing kamu itu di tempat penitipan. Dan di tempat penitipan itu kucing kamu pasti di kandang, nggak mungkin dilepas. Nah, kalau misalkan saat kamu nitipin kucing kamu nggak terbiasa di kandang, itu akan membuat kucing kamu juga saat dititipin, dia akan ngerasa bener-bener kesepian, dia akan ngerasa stres, pulang-pulang kamu habis traveling, kucing kamu tuh bakalan kurus. Selain scratching post tadi, kamu juga perlu nyiapin mainan kucing. Mainan kucing ini tentunya buat bikin kucing kamu itu gak kesepian, membuat kucing kamu itu gak ngerasa stres karena dia punya mainan di rumah kamu. Tapi yang perlu kamu perhatiin dari mainan kucing ini, bukan berarti kamu sekali belanja ke pet shop, belanja mainan-mainan kucing itu udah selesai. Kucing itu merupakan hewan yang bosenan. Jadi kamu tuh kalau misalkan beli mainan kucing itu tuh nggak bisa satu, dan mungkin setiap sebulan sekali tuh kamu harus ganti. Jadi buat kamu yang sekarang tuh udah punya kucing atau kamu pernah punya kucing sebelumnya, mungkin kamu tuh pernah ngerasain yang namanya kalau kamu beliin kucing kamu tuh mainan, itu mungkin dimaininnya tuh cuman seminggu pertama. Saat udah agak rusak, itu tuh kucing tuh udah nggak mau dimainin lagi sama si kucing itu. Jadi itulah yang gue bilang, kalau kucing itu tuh bosenan. Dia tuh kalau main itu nggak cukup pakai satu barang. Dan itulah yang ngebuat gue tuh sangat jarang membeli mainan kucing itu di pet shop. Ini bukan soal pelit atau enggaknya ya, ini sebenarnya soal gimana caranya ngebuat kucing itu tuh seneng. Itu adalah dengan mainan-mainan tuh yang ada di rumah. Kayak misalkan ya main sama kabel chargeran, atau main sama tali-talian yang ada di rumah. Atau bahkan kalaupun main bola-bolaan, gue tuh lebih suka bikinnya itu pakai kertas, terus dipakein solatip. Nggak tahu kenapa itu yang lebih disukain sama kucing. Dia tuh bener-bener mainin bola kertas itu tuh lama, mainin bola kertas itu tuh sampai bener-bener digigit-gigit sama dia, sampai bener-bener dibawa sama dia. Bahkan kucing yang pendiam pun itu tuh sering ikutan main juga, karena bola kertas itu dibandingin dengan bola yang ada kerincingannya tuh kan. Kalau di pet shop tuh suka ada bola yang ada kerincingan ya, pasti rata-rata hampir semua cat lover tuh ngebeliin kucing tuh bola-bolaan yang kayak gitu. Kalau gue bandingin, itu jauh lebih, kucing tuh lebih suka dengan bola-bolaan kertas. Oke, jadi intinya untuk mainan kucing itu bukan masalah mainan itu tuh bagus atau enggak, mainan itu tuh mahal atau enggak. Yang pasti tuh yang lebih disukain sama kucing kamu. Dan gue juga pun nggak tahu ya apa yang disukai sama kucing kamu. Kadang-kadang dari jenis kucingnya juga beda ya. Kayak misalkan kucing Persia itu kadang-kadang kita lihat ya mainannya tuh lebih susah dibandingin kucing Bengal misalkan. Karena kucing Bengal itu emang dasarnya dia udah aktif, jadi main apapun dia bakalan dimainin. Beda sama kucing Persia. Dan kamu harus benar-benar cari tahu kucing kamu tuh sukanya tuh mainan apa. Tapi rata-rata pengalaman gue dari banyak kucing, pengalaman teman-teman juga yang suka share, itu kalau pakai bola kertas ataupun tali-talian, itu tuh kucing lebih suka, terutama tali sepatu. Jadi ini agak lucu sih sebenarnya. Kalau misalkan kamu pulang, dia suka nyium-nyium sepatu kamu, tapi dia mainin tali sepatu kamu. Jadi kadang-kadang tuh gue tuh suka ngumpulin tali sepatu, beli tali sepatu, dan itu tuh hanya buat kucing gue tuh main. Dan apalagi ini untuk kamu yang emang gak pengen kucing kamu tuh terlalu aktif, jadi tuh kamu jarang ngajak main dia, kamu lebih suka untuk ngegendong dia, kamu lebih suka untuk ngelus-ngelus dia.
kamu tinggal sediain mainan yang random aja. Jadi saat kamu ninggalin dia ke kampus, kamu saat ninggalin dia ke kantor, dia tuh tetap punya mainan yang emang dia bisa pilih mainannya apapun dan banyak. Ataupun kalau misalkan kamu bikin mainan sendiri atau kamu beli tali sepatu, itu kan lebih murah dan kamu bisa beli lebih banyak dibandingin kamu beli mainan kucing yang emang itu udah satu gitu loh, itu aja gitu loh. Dan yang terakhir perlu gue ingetin juga soal scratching post tadi. Scratching post itu juga sifatnya kamu juga nggak cukup beli satu. Kenapa kamu nggak cukup beli satu? Karena kamu mungkin sering lihat kalau misalkan kucing yang dia punya scratching post, tapi scratching postnya itu udah sering dia pakai dan scratching postnya itu udah bisa dibilang udah rusak, dan rata-rata dia itu udah nggak mau pakai scratching post itu lagi. Ini salah satu contohnya. Ini scratching post yang gua punya. Ini kan udah bisa dibilang udah hampir rusak lah ya. Dia tuh udah sering scratching di sini, dan akhirnya karena dia itu bosan bukan cuman ke mainan tapi ke scratching postnya juga, dia tuh akhirnya nih si Enyo, dia tuh akhirnya nyakar-nyakar kasur. Tuh, kita lihat ya, dia nyakar-nyakar kasur sampai ke hal yang seharusnya nggak dia cakar, kayak kulit ini dia cakar. Karena kalau kucing nyakar kulit tuh hampir nggak mungkin sebenarnya. Jadi dia nyakarnya lebih ke kasurnya. Berarti intinya nggak cuman mainan aja, scratching post juga harus kamu ganti. Kalau kamu ngelihat kucing kamu tuh udah nggak scratching di tempatnya lagi, daripada dia merusak barang kamu juga, daripada kamu jadi sebel sama dia, kan bahaya lah ya kalau kamu tuh sebel sama dia, nanti kamu tuh jadi malas ngurusin dia, dan itu jangan sampai terjadi. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa gue share di video ini. Semoga membantu, dan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapetin update dari Kucing Ponco Playground tentang tips seputar kucing. Sampai ketemu di video selanjutnya.